Kumis Podcast. Halo, selamat malam, kembali lagi di Kumis Podcast bersama gua Alda dan gua Andre. Seperti biasanya di sini kita akan kembali menceritakan pengalaman mistis Ya, pastinya dong. dari salah seorang kawan kumis. Nah, katanya dia menuliskan ceritanya gitu pada saat ngojek. Oh, ini tuh ojek online apa ojek Ojek pangkalan. pangkalan? Ya, betul. Biasanya pangkalan tuh terdapat di daerah kampung lah ya, Ya. desa gitu, Kabupaten. Soalnya untuk di daerah kota udah online semua ya. Online semua tukang ojek tuh. Iya benar. Orang Jadi sekarang siapa yang ngirim ceritanya tuh? ini tuh dari Kang Jajang nih. Kang Jajang. Selamat malam Kang Jajang. Kita ceritakan ya ceritanya kali ini. Nah, Apa? dia ini tuh mengalami pengalaman mistisnya pada saat diam di pangkalan ojek yang biasa ya. Iya, pakai untuk ngojek. Ya pakai untuk ojek. Terminal naon Awalnya pangkalan gitu pangkalan. Nah, di pangkalan ini tuh memang terdapat 5 tukang ojek. Cuman pada saat ini tuh dia tuh keadaan sedang seorang diri. Nah, orang diri. Inti ceritanya. Dia ini tuh ketika lagi diam nunggu penumpang lah ya, bisa dibilang. Nah, cuman keadaan udah malam nih ya, datanglah temannya. Nah, di sini pokoknya pokok inti cerita mistis Berarti masih di pangkalannya. masih di pangkalannya. Oke, kita tahan dulu ceritanya ya. Sebelum itu kita Setelah semua di pori udah lain darkeun nih malah ini. lainnya bukan rebo mistis ya. Lu kan mau. Oke. Sebelum ke ceritanya, Oke, sebelum ke ceritanya kita tunggu setelah yang satu ini bersama Kumis Podcast. Ceritanya akan segera putar. Dari siapa yang ini? Oke, nah, jadi kita ini dikirimi pengalaman mistis oleh Kang Jajang. Kang Jajang. Umurnya berapa nih? Kang Jajang ini umurnya sekitar 55 tahun. Tapi pengalaman mistisnya itu pada saat dia sekitar umur 30 tahun. Masih Jadi masih masa mudanya. Nah, dia ini mengirimi pengalaman mistisnya ke Kumis Podcast itu karena tidak sengaja ia sedang melihat short tuh. Terlihat ada short kita. Dan ketika ia lihat di YouTube-nya ternyata sering menceritakan pengalaman mistis. Makanya ia tertarik kirimkan ke Kumis Podcast. Nah, Terbaik banget Kang Jajang. Iya. Salam untuk keluarga. nah Kita ngaliwat nanti. Nah, jadi Kang Jajang ini tuh tinggalnya berada di daerah kota Cianjur. Nah, Cianjur. Tapi kita nggak akan beritahu detailnya di mana. Privasi lah. Nah, jadi awal ceritanya tuh ketika dia sedang ya berkegiatan Menunggu konsumen berkegiatan di ojek gitu kan. Dia berprofesi sebagai ojek pangkalan gitu. Nah, ketika dia lagi menunggu konsumen dan itu tuh penumpang. penumpang, nah konsumen penumpang. Nah,
ketika itu tuh keadaan sekitar pukul 10 malam. Memang terkadang sampai malam juga ini. Iya. Nah, ini biasanya di Kang Jajang ini memang apa ya, bekerjanya tuh suka sampai jam 8 atau jam 9, tidak terlalu malam. Namun memang di sini mungkin dia ya lebih banyak lagi kebutuhan lah, jadi dia sangat ya udahlah pulang malam aja nggak apa-apa. Kalau kerjaan lembur ya. Lembur. Nah, ketika dia itu tuh posisi di pangkalan ojek memang ada teman-temannya dulu. Ya sekitar 3 orang lah. Singkat cerita, sekitar pukul 10:30 malam nih, teman-temannya tuh pada pulang, pada pamitan juga. Dah, gue duluan aja nih. Beras gapleh tuh ya. Biasalah. Karena tuh udah terlalu malam juga. Lu gimana, mau bareng gak? Kata temennya tuh memang ngajakin Kang Jajang ini untuk bareng pulangnya. Cuman Kang Jajang ya itu dia mungkin kebutuhannya lagi lebih banyak gitu kan. Jadi dia memutuskan untuk ya udahlah santai dulu aja di sini sendirian. Betul. Dan memang katanya di sini juga kenapa bisa sampai malam tuh gara-gara karena dia tuh biasanya kalau kalau yang dari kota tuh pulang kampung biasanya kan suka malam gitu. Malam, turun dari mobil, bus ya atau apapun lah ya, gitu. Nah, lanjut cerita. Di sini tuh temannya atau yang ada di pangkalan ojek itu tuh biasanya terdiri dari 5 orang. Cuman yang ada tuh tadi cuman 4 orang tuh Nam. Cuma 4 orang, dan katanya satu orangnya tuh sedang mengantarkan saudaranya kalau nggak salah ke luar kota, katanya gitu menurut informasi. Jadi yang mangkal cuma 4 orang gitu. Nah di sini Kang Jajang tuh diam sendiri gitu kan. Sekitar pukul jam 11 malam nih Nang, udah 30 menitan lah ya. Tiba-tiba yang ia rasakan ada hembusan angin yang begitu menerpa badannya dia gitu. Jadi sangat merasakan dingin banget pada saat itu tuh. tumben ya. Aduh, cuaca kok ya tumben agak dingin gini nih gitu menurut dari Kang Jajang tuh. Hingga akhirnya dia ngambil salah satu jaketnya lagi di bagasi motornya ya. Jika dia buka bagasi motor, gak lama dia datang nih, ada suara motor yang menghampiri ojek pangkalan itu. Ketika ia lihat, ternyata salah satu temannya yang nggak ngojek, yang nggak ngojek, yang nggak masuk. Ya, datang dong, dia parkirin. Cuman anehnya kok ini temannya tuh, ya katanya kan keluar kota ya, gitu. Tapi kok ada gitu. Malam lagi. Ah ya udahlah, dia ngepikirin. Hingga itu dia nanya juga nih ke temannya, bro, lu bukannya nganterin saudara lu ke luar kota? Nah jawaban dari temannya tuh bilang udah beres dari tadi. Udah balik ya. Udah balik. Terus kata Kang Jajang tuh bilang, ya kenapa lu gak istirahat aja gitu kan? Kok malah sempet-sempetin ngojek. Nah, dari pertanyaan itu tuh si temannya gak ngejawab lagi, diam doang. Nah di sini Kang Jajang tuh ya beranggapan bahwa ada temen nih, jadi ya udahlah makin santai aja, Makin semangat ya. makin semangat. Nah hingga akhirnya di sini Kang Jajang tuh
sekitar pukul jam 12 malam dia kebelet pipis. Dia coba dulu yuk ke balik dari ke belakang dari si pos pangkalan itu gitu. Ya pipis gitu kan. Nah memang di sini tuh dia melihat ada notifikasi dari SMS HP jadul tuh. Posisinya masih pipis tuh di belakang. Masih pipis. Nah dia tuh udah beres, dia ngecek handphonenya. Ketika ia lihat di sini tuh salah satu teman yang tadi udah pulang Ya. menginfokan, sini cepet ke rumahnya Kang Udin. Nah di sini tuh kenapa kata dia tuh ya, kata Kang Jajang tuh, kenapa? Udah cepet sini aja kata temannya. Hingga akhirnya Kang Jajang tuh ditelepon Sama temennya itu. Telepon. Kenapa telepon ya? Padahal dekat. Enggak, teman yang udah pulang. Oh, temen yang udah pulang. Teman yang udah pulang. Yang nginformasiin kalau si Kang Jajang tuh disuruh ke rumah Kang Udin. Telepon, dia angkat. Ya halo Kang gitu. Ayo cepet sini katanya, kata ke rumah Kang Udin. Ini udah pada ngumpul gitu. Lah, orang ini Kang Udin ada di sini katanya gitu. Temannya tuh langsung kayak yang ngerespon kaget, terus bilang udah pokoknya lu kesini aja, udah nggak akan bener lah, lu harus cepet kesini, intinya kayak gitu. Nah di sini tuh kan dimatiin tuh si telepon. Kang Jajang itu tuh agak aneh ya, kok malah disuruh buru-buru gitu keluar dari pergi dari pangkalan, nggak ada gitu. Ya udahlah, dia tuh pergi lagi ke si pangkalan, balik lagi itu emang agak jauh lah gitu. Cuman memang kelihatan si pangkalannya tuh. Ketika ia lihat di situ tuh ada si Kang Udin tuh, di situ ada. Nah, cuman ketika sampai di pinggir Kang Udin, dia ini tuh mencium aroma bau melati gitu lah. Nah, si Kang Jajang ini tuh langsung nanya ke Kang Udin, Kang Udin, itu teman-teman pada di rumah Kang Udin nyuruh pada kesana buru-buru lagi, kenapa? Kang Udinnya aja di situ. Nah Kang Udin itu diam aja, gak ngerespon sama sekali. Aneh juga kan di sini Kang Jajang tuh. Nah akhirnya di sini tuh Kang Jajang udah kayak mungkin udah merasakan hal yang aneh lah ya, hal yang menjanggal gitu. Hingga akhirnya si Kang Udin ini tuh noleh ke arah Kang Jajang. Aliuk lah. Nah, waktu noleh itu sangat kaget banget Kang Jajang tuh melihat ternyata yang ngobrol sama dia itu bukan Kang Udin, tapi bisa dibilang sosok hantu lah. Dan itu tuh mukanya tuh hancur, katanya gitu. Mukanya tuh hancur, sangat menakutkan lah gitu. Motornya gimana tuh? Nah, anehnya nih ketika Kang Jajang itu kaget lah ya, dia langsung lari membawa motornya gitu kan. Dia langsung sampai ngedorong motornya karena kaget lah. Ketika ia lihat ke belakang lagi ke arah pangkalan itu, ternyata nggak ada apapun di situ tuh. Gak ada orang, nggak ada motor, nggak ada orang gitu. Sampai akhirnya di sini tuh Kang Jajang gitu, dia ini tuh mendengar suara
tertawa kuntilanak. Nah, ketika ia sambil menyalakan motor tuh, karena udah feeling gak enak lah gitu. Nah, akhir cerita nih, ketika udah nyala motor gitu kan, cabut gitu kan, dia pergi. Sampailah ini di rumah Kang Udin. Ya. Ada teman-temannya tuh. Ada teman-temannya. Nah, ternyata menurut informasi Kang Udin ini tuh kecelakaan. Nah, kecelakaan waktu sesudah mengantarkan saudaranya ke luar kota itu. Pas pulangnya. Pas pulangnya kecelakaan. Dia sendiri yang kecelakaannya hingga meninggal dunia. Hingga. Nah, si Kang Jajang ini tuh ya kaget lah ya. Dia mau ceritakan nih, cerita ini tuh ke teman-temannya Langsung pada saat itu. Tapi Tepat itu. di rumah Kang Udin tuh kan teman-temannya pada nyuruh tuh buat cepat ke rumah Kang Udin. Nah itu udah ada jenazahnya. Udah ada. Nah makanya ketika Kang Udin ini datang, Kang Jajang ini datang gitu kan, menceritakan semua yang ia alami ke teman-temannya. Nah kata teman-temannya tuh bilang, ya makanya itu kenapa menyuruh buru-buru datang ke rumah Kang Udin, karena mereka juga teman-temannya tuh baru sampai ke rumah masing-masing nih. Kabar ya. Dapat kabar karena satu kampung dapat kabar, karena memang dari Pangkalan itu ke kampung Kang Jajang ini memang agak jauh gitu. Nah ketika dapat kabar, mereka ini langsung ke rumah Kang Udin nih, melihat jenazahnya baru dibawa, baru ada gitu. Nah ngedengar telepon dari Kang Jajang, kalau Kang Jajang itu bilang kan, orang ini ada Kang Udinnya di sini gitu kan. Nah mereka tuh udah kalau itu tuh bukan Kang Udin. Ya mungkin aja itu tuh Arwah ya. arwah yang tahu sosok yang menyerupai Kang Udin ini, karena memang Pangkalan itu tuh terkenal banget suka ada yang menampakkan diri kuntilanak. Jadi Jajang. memang kebetulan juga ya kalau masalah si kuntil anaknya itu. Ya Kebetulan dia ya apa saja. nah gitu. Cuman memang sebelumnya ada dulu tuh datang arwah si dari Kang Udin ini Malahan yang gua kira tuh yang nelpon kirain gua tadi Kang Udin. Ternyata teman-temannya ya teman-temannya itu. disuruh ke rumah Kang Udin. Nah, Wow, gila ini pengalamannya. sangat menyeramkan lah ya, karena apalagi ya lu bisa Syok, serem, temen sendiri. teman sendiri gitu bahwa udah meninggal gitu. Seremnya ya ketemu udah anak gitu. Ya kalau misalkan ketemu sama si Kang Udinnya sebenarnya ya Biasa-biasa. itu kayaknya kayak pertemuan terakhir gitu. Nah kayaknya gitu. Waduh, ini dari pengalaman Kang Jajang ini yang apa ya, sangat menyeramkan lah ya, Merinding sih. merinding banget, karena gue sambil ngebayangin tuh posisi ketika lagi di Kampung gua bayanginin di kampung gua ada tuh makanan ojek dari jalur bis kayak gitu kan. Jalur gede. Langsung nih pas ke kampung tuh mudun ada Pangkalan. Gue bayangin sih tuh. Iya sih. Pastilah, gue juga kan ada lah di kampung gue salah satu Pangkalan, tapi sekarang udah nggak ada sih, Pangkalannya udah sepi. Memang udah semakin sedikit ya sekarang. Oke, mungkin itulah cerita dari Kang Jajang ini. Semoga untuk temannya sendiri itu beliau Ditempatkan di sisinya yang terbaik. semoga ya ditampi iman Islamna. Amin. Itu untuk Kang Jajang sendiri, terima kasih banyak telah mengirimkan ceritanya. Salam sehat-sehat untuk keluarga semua di rumah dan ke teman-teman Pangkalan ojeknya yang sekarang masih Katanya masih ya. Kemudian segitu aja lah dari kami Kumis Podcast yang yang ceria ini. ceria ini.
Dan untuk kalian para kawan kumis, tidak lupa juga untuk tetap selalu support kami ya Nang. Betul, Cara subscribe, like, and share. betul sekali. Dan komen juga sih. Follow juga Instagram dan TikToknya Betul. kumis_podcast. Kalian boleh langsung follow dan tunggu update-nya gitu. Betul. Pokoknya gitu aja. Kami tutup. Kami Kumis Podcast undur diri. Saya Andri. Saya Alda. Tunggu kami di episode Berikutnya.